membuat sekresi asam lambung berkitar histamin, yaitu glutamin, metilamin, dan simetidin. Antihistamin generasi kedua ini dapat mengobati ulkus peptiko, gastritis, atau duodenitis. Reseptor H1 sel otak tetap diisi histamin sehingga efek samping yang ditimbulkan berkurang dan tidak menimbulkan efek mengantuk. Yang ketiga, antihistamin generasi ketiga. Antihistamin generasi ketiga adalah fexofenadin, lorazepam, dan descarboytoxi, loratadin atau DCL. Ketiganya merupakan metabolit antihistamin generasi kedua. Tujuan mengembangkan antihistamin generasi ketiga adalah untuk menyederhanakan farmakokinetika dan metabolismenya, serta menghindari efek samping yang berkaitan dengan obat sebelumnya. 4. Golongan antihistamin. Zat ini menekan reseptor H1 dengan efek penciutan alergi, khusus genovirus. Terdapat pada ujung saraf dan sebagian pada sistem pembuluh darah atau vasodilatasi dan naiknya kebanyakan obat antihistamin masuk dalam kelompok ini. Antihistamin ini banyak digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan, antara lain asma yang bersifat alergi, atau reaksi alergi, misalnya alergi salmonella, pengatal serangga, urtikaria, kurang nafsu makan, mabuk perjalanan, penyakit Parkinson, anafilaksis, dan berbagai penyakit penyakit. Antihistamin H2 atau bentang H2. Antihistamin H2 menekan reseptor H2 dengan efek filter sekresi atau klorida dan batu sebagai karbodilatasi serta turunnya tekanan darah. Senyawa ini digunakan pada terapi untuk tukang lambung usus. Obat yang termasuk golongan ini adalah simetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin, dan rostatidin. 3. Antihistamin 3 atau bentang H3. Antihistamin H3 terdapat pada sel saraf yang mengatur produksi dan pelepasan histamin pada SST. Tidak seperti bentang H1 yang menimbulkan efek sedatif. Bentang H3 menyebabkan efek migran dan nootropin. Antihistamin ini sudah diteliti sebagai obat Alzheimer. Obat yang termasuk golongan ini adalah emetil, imepid, clopidogrel, dan ioroproxiban. 4. Antihistamin H4 atau bentang H4. Antihistamin H4 dinyukai pada sel-sel inflamatori atau eosinofil, neutrofil, mononukleosid. Dalam penelitian antihistamin ini juga terlibat dan bersinergi dengan reseptor H1. Antihistamin ini merupakan target baru obat antiinflamasi dan alergi karena dapat mengobati alergi dan asma dengan menghambat reseptor H4. Obat yang termasuk golongan ini adalah tioperamin. Kelompok 8 itu 1. Turunan alolamin. Kelompok ini meliputi difenhidramin, dimenhidrinat, chlorphenoxamine, carbinoxamine, dan phenethoxamine. Kelompok ini memiliki daya kerja seperti atropin dan bekerja pada ESP. 2. Turunan ethylene-diamin. Kelompok ini meliputi antazolid, triphenylamin, fenizol, dan nepirin. Kelompok ini umumnya memiliki daya sedetik lemah. 3. Turunan hormilamin.
bromfeniramin, bromfeniramin, dan tricloligin. Kelompok ini memiliki daya antihistamin cukup kuat. 4. Turunan piperagin. Kelompok ini meliputi sikligin, mekligin, homoklorsikligin, piperagin, fluorigin, oxatabida, hidroxigin, dan cetirizin. Umumnya, kelompok ini bersifat protektif atau lebih dari 10 jam. 5. Turunan fenotiazin. Kelompok ini meliputi promethazin, diazinamidin, oxomemazin, dan methylamine. Efek antihistamin dan antikolinerginnya tidak begitu kuat. Daya diuretik kuat sehingga digunakan pada keadaan psikosis. Kelompok ini sering digunakan dalam obat batuk karena memiliki efek untuk meredakan batuk. 6. Turunan trisiklik lainnya. Kelompok ini meliputi sikloheptadin, ketotifen, loratadin, azelastid, azelaikin, dan vidaviver. Kelompok ini memiliki daya antiserotonin kuat dan menstimulasi nafsu makan sehingga banyak digunakan untuk merangsang nafsu makan, urtikaria, dan obat interval pada migran. 7. Zat-zat non-sedatif. Obat yang termasuk kelompok ini adalah terfenadin dan astenizol. Kelompok ini memiliki daya antihistamin tanpa efek sedatif. 8. Golongan lainnya. Obat yang termasuk kelompok ini adalah phenylphthalein, dimethylen, dan diphenylphthalein. Obat tersendiri yang pertama diphenhydramine. Selain khasiat dan mual dan mabuk perjalanan, sindrom Parkinson, sedatif, dan hipnotik. 4. Diphenhydrinan. Diphenhydrinan digunakan untuk mengatasi mabuk, perjalanan, dan buta-buta waktu hamil. 5. Antazolid. Sifat obat ini tidak merasa selalu tegir sehingga sering digunakan untuk mengobati gejala alergi pada mata dan hidung. 6. Feniramin. Feniramin berdaya antihistamin kuat yang memiliki efek meredakan batuk yang cukup kuat dan cukup baik sehingga digunakan juga dalam obat batuk. 7. Sikloheptadin. Sikloheptadin merupakan satu-satunya antihistamin yang memiliki efek melambat nafsu makan. Efek sampingnya antara lain mengantuk, pusing, mual, dan mulut kering. Metronidazole napasitidilat. Obat ini tidak bersifat sedatif atau menghidupkan dan digunakan untuk mengatasi gatal karena alergi. 9. Cetirizin HCl. Obat ini digunakan dalam pengobatan perineal rhinitis, alergi rhinitis, dan urtikaria idiopati. 10. Loratadin. Obat ini digunakan untuk mengatasi alergi rhinitis, urtikaria kronik, dan dermatitis.